Hai guys, selamat datang di Marketing Talks. Hari ini gue bisa bilang kalau obrolan Marketing Talks-nya bakalan sedikit berbeda nih dari episode-episode sebelumnya. Kenapa? Karena kalau biasanya gue banyak ngebahas soal strategi marketing, hari ini gue bakal fokus ngegali soal cerita narasumber gue. Mulai dari kecintaannya terhadap dunia marketing, perjalanan karir profesionalnya, cerita dia ngebangun company-nya sendiri, sampai sebagai CEO perempuan, dia ini tuh di tengah jadwal yang sibuk itu tuh ngatur waktu yang sangat-sangat penuh dengan jadwal ini tuh seperti apa sih? Itu yang pengen gue cari tahu di obrolan kali ini. So, kalau lo mau tahu lebih lanjut soal obrolannya, tonton terus sampai habis. Tapi sebelum itu, gue kenalin dulu kali ya orangnya. Ini dia Nazira Cenur alias Bubu. Lahir dan tumbuh sebagai anak dari dua tokoh sinema besar di Indonesia, nyatanya sempat bikin Nazira Cenur alias Bubu ogah masuk ke industri film. Tapi udahannya dia malah kuliah S1 penyutradaraan film di IKJ, terus sering main film juga. Dan udah 7 tahun terakhir ini, Bubu aktif berkarir sebagai film publicist dan bikin publicist sendiri bernama Publicist. Anyways, for those of you yang masih kurang familiar sama Publicis, ini tuh sebetulnya kayak agency juga ya guys ya. Cuma ranah servisnya ya emang di seputaran publikasi film dan membangun narasi soal sebuah film. But then, cara kerjanya mah related to web marketing field banget juga. Marketing kalau buat aku adalah how to present something the way it want to be perceived. Apa yang membuat aku cinta pada marketing film? I think the combination of those two worlds, film dan marketing. Aku suka film, aku cinta marketing, ya udah. Di industri film marketing, akhirnya aku pribadi at least punya kepercayaan film itu 3 hal. The right product, the right marketing, and the perfect timing. Perfect timing itu hubungan dengan demand. Atau kita nggak mungkin kayak gini loh. Kita sibuk bikin steak. Steaknya udah well done, udah enak banget. Wagyu lah, kaya raya, udah glam banget nih. Tapi penonton cuma mau lagi pingin makan nasi goreng. Mau kita kasih steaknya silver spoon, tempatnya mewah. Ketika mereka semua, kita mau nasi goreng, nggak akan dimakan. Well, buat kalian yang penasaran sama dunia marketing film, Marketing Talks kali ini pastinya bisa jadi jawaban. Tapi sekalipun lo belum tertarik sama marketing film, gue bisa jamin di obrolan kali ini ada banyak juga marketing insights yang pastinya daging wagyu banget. So, don't close the tab yet, just keep watching and enjoy! Halo, Mbak Bubu, Akhirnya bertemu, maaf. Sudah berbulan-bulan aku kabur. Tidak apa-apa, akhirnya berhasil menyempatkan waktu. Alhamdulillah. Ini janjiannya susah banget guys. Dulu, fun fact dikit ya, dulu sebenarnya tuh udah sempet ketemu nih sama Sudah Mbak Bubu. terkoneksi dulu ya? Dulu udah terkoneksi, bertahun-tahun lalu waktu masih jadi freelancer. Bukan freelancer, sebenarnya itu kalau 2017 gitu. Oh iya, Gali dan Ratna ya? Karena nama aku di handphone kamu, Nazira Gali dan Ratna. Betul. Film pertama aku jadi publisis, namanya belum publisis, pakai nama pribadi, 2016 Atira. Okay. Lalu Gali dan Ratna itu setahun setelahnya. I see. Jadi 2017. Itu tuh waktu pertama kali ketemu Mbak Bubu dan akhirnya ketemu lagi sekarang. Ceritanya udah banyak banget. Sudah 2025 ya. Backgroundnya udah beda dan itu yang bakal gue gali. Sekali lagi thank you so much Mbak Bubu buat waktunya. Baru bisa sekarang. It's okay. Nah mungkin pertanyaan pertama yang mau aku kepoin nih. Sebenarnya cerita masuknya ke dunia marketing kali ya, in the, general picture-nya gitu, bigger picture-nya masuk ke dunia marketing tuh kayak gimana sih? Kalau nggak salah dulu mulai dari korporat dulu kan? Iya. Nah kayak gitu tuh, pengen dengar ceritanya. Jadi aku lulus kuliah itu sebenarnya, aku SMA di Amerika. Oke. AFS, jadi scholarship kan. Pas pulang di AFS masuk IKJ, sempat masuk Trisakti karena kakekku dubes pertama Perancis, lalu dubes Filipina juga. Jadi ada daerah diplomasi lah dan hukum di keluarga. Jadi sempat masuk Trisakti Hukum,
Cuman nggak fokus, akhirnya keluar. Terus sempat masuk UI Broadcasting karena itu tahun pertama ada broadcasting di UI. Sama, seru-seru terus kayak nggak fokus, namanya juga anak muda ya, zaman dulu keluar. Nah lulusnya hanya di IKJ. Jadi di IKJ aku lulus S1 penyutradaraan film. Nah itu juga lucu karena papaku kan Arifin Senur almarhum, namanya alhamdulillah besar dan melegenda. Ibuku Yayang Senur sampai sekarang masih aktif di perfilman. Mungkin karena aku lahir di kehidupan keluarga film, jadi memang ketika papaku masih ada tuh aku kayak anti sama film. Karena kan film mulu tuh, walaupun aku seneng banget karena sampai sekarang pun tidak pernah merasa ditinggal sama keluarga pada saat lagi syuting gitu. Makanya aku selalu merasa quality over quantity. Ibu bapakku pun ketika syuting, aku selalu diajak gitu. Nah, tapi somehow mungkin karena keadaan seperti itu juga, pas kuliah tuh aku yang gak mau film. Makanya sempat yang mencoba yang lain kan. Nah pada saat itu akhirnya aku lulus IKJ film, dipikiran pingin mau jadi sutradara film. Nah somehow memang mungkin karena aku punya skill sosialisasi, aku ya networkingnya luas segala macem. Akhirnya pekerjaan pertamaku itu sebelum masuk ke korporasi itu di Future 10 Anton Wijono, jadi di lifestyle. Itu di situ aku lupa tahun berapa, itu pertama kali my first job. Habis itu sempat di Asia Works, itu adalah life coach, jadi again berhubungan dengan manusia, human interaction, tapi lebih kepada mengcoaching orang untuk atau tim supaya mereka bisa jadi the best version of themselves. Jadi lebih kepada masih tetap person to person lah. Dari Asia Works aku mulai masuk ke Opco Group, itu adalah F&B lifestyle. Aku handle 12 brands, 12 outlets gitu ya. Itu jatuhnya F&B, ada Portico, ada Domain segala macam lah. Tapi brands. Dari situ baru masuk ke FMCG. Gitu. Jadi aku sempat di Sampurna, Philip Morris. 3 tahun waktu itu dan aku menghandle beberapa brand dan activations dan juga event manager di situ. Nah, di situ lucunya ketika aku hamil anak kedua, aku lagi di dalam kantor, aku ngerasa nggak tahu bawaan hamil anak kedua kali ya. Jadi kayak spontan, kayaknya gue nggak mau di sini deh, gitu. Nggak mau di sini tuh dalam arti kata, kayaknya gue nggak mau 9 to 5 tekukung. Jadi udah aku resign, udah gitu kepikirannya mau masuk, waktu itu aku suka banget dengan Twitter. Suka banget gitu, jadi aku merasa ya aku suka sesuatu yang apa ya, yang sangat advance, terus inovatif, terus saat itu Twitter lagi seksi banget. Aku apply tuh gitu dan lucunya udah sempat ngobrol segala macam, pas udah mau di deal gitu, terus aku kayak berdiri, terus kayak orangnya tuh kaget, oh kamu lagi hamil ya? Kita nggak bisa gitu, jadi lucu banget gitu. Jadi intinya adalah di situ aku mulai mikir, kenapa gue resign ya, kan lagi hamil gitu kan. Nah dengan kondisi hamil tua, terus jobless, terus aku ngerasa ngapain dong ya gue sekarang gitu kan, aku nggak bisa diem. Basically I work for passion gitu kan. Ya udah akhirnya aku ingat banget tuh, aku mau WhatsApp Mbak Mira Lesmana, itu 2016. Aku WhatsApp Mbak Mira, aku bilang, Mbak aku mau dong jadi publicist gitu. Aku nggak punya background marketing, nggak pernah punya background communication. Ya aku lulusnya kan film ya, jadi emang impromptu aja gitu. Dan kalau ditanya sampai sekarang kenapa sih dulu pengen jadi publicist? Karena keren. Jadi kalau pas kenalan, film publicist, kayak keren aja gitu. Sesimpel dan seshallow itu. Dan pada saat itu Mbak Mira bilang, ya udah deh, ini aku ada film nih, Atira. Mau masuk nggak gitu coba? Oke, benar-benar semua tuh insting aja. Nggak punya bekal apa-apa dan nggak tahu what I'm getting into. Ya mungkin karena aku pertama kali belajar dicemplunginnya udah dengan Mbak Mira Lesmana juga yang ya perfeksionis, dia juga punya standarnya sendiri. Aku jadi merasa punya standar yang tinggi langsung kan. Dan itu di 2016 gitu. Nah pada saat itu cuman mikir, wah, dan pada saat itu aku juga masuk ke corporate yang lain, which is Agung Sedayu Group, memegang Flix Cinema, bioskop juga. Jadi aku kayak, wah nyambung nih film. Mungkin in a way itu adalah kayak my self defense bahwasanya
justification lah. Oh, aku nggak bikin film, tapi at least di dunia film nih. Sebenarnya aku kalau nggak bikin film cuma kayak takut aja sih di compare sama bapak sama ibuku kan. Jadi itu kayak my way out untuk tetap kontribusi di industri perfilman, walaupun belum di hot seat, which is jadi sutradara atau produser gitu kan. Udah di Flix Cinema aku juga sampai kemarin 9 tahun aku di Agung Sedayu Group. I had a very lovely time. Dan akhirnya sekarang aku fokus di full di film. Dan kalau ditanya apa yang membuat aku cinta pada marketing film, I think the combination of those two worlds, film dan marketing. Aku suka film, aku cinta marketing, ya udah. Menjadi film publicist adalah satu-satunya cara yang aku lihat saat ini paling efektif buat aku untuk mengawinkan dua dunia ini secara dinamis dan berwarna. Karena nggak pernah merasa bosan. Karena sama kayak seperti kita nonton film, semua film itu nggak ada yang sama. Semua cara marketing film nggak ada yang sama juga gitu. Jadi nggak pernah akan bosan. Oke, dan itu yang exciting ya? Betul. Yang tadinya mulai 2016 satu tahun satu film. Terus aku cuma mikir setiap tahun 2 film deh. Jadi kayak tiap 6 bulan bener-bener buat hobi doang, bener-bener passion gitu kan. Biar aku balance gitu kan ada filmnya. Yang tadinya 2017 satu tahun 2 film, which is Gali dan Ratna dan Posesif waktu itu filmnya Palari. Kalau Gali dan Ratna film My Best Friend, Lucky Kuswandi. Sekarang udah 48 film 1 tahun. Wow. Tahun lalu Publicist itu 42 dalam setahun. Jadi kayak kok bisa gini ya nggak tahu gitu. Jadi benar-benar itu semua di luar prediksi, tapi sesuatu yang aku sangat cintai ya. Dan ya udah sekarang tahun ini tahun apa nih? Masuk bulan Mei ya. Ini Publicist sudah lock di 48 film. Wow. Dan masih banyak ongoing ya, maksudnya masih ada, namanya juga baru Mei kan. Itu kan per Desember kemarin aja yang udah lock itu, yang udah deal tahun lalu itu di 40-an. Wah. Jadi ya as long as, kalau aku sih selalu motonya as long as tim Publicist masih happy, sehat mental, jiwa, raga, hati semua excited, ya kita terus jalan. Oke. Padahal baru sekitar dari 2018 ya kalau nggak salah. Yes. Publicist-nya itself. Betul, karena Publicist itu munculnya di film Aruna dan Lidahnya. Yang mencetus juga sahabat-sahabat kami dari Palari Film, soal itu Edi, Alzaidi aku mesti ada shout out karena dia suka cemburu. Kok nggak disebut gitu kan. Ini Gaga Alzaidi, produser Palari yang tahun ini juga filmnya akan muncul lagi, Palari. Edi bilang, lu nggak mau bikin pakai nama publisis gitu kan. Oh iya ya apa ya. Nah pada saat itu Publicist masih ada Mbak Vivi Koster yang which juga senior marketing lah. Sekarang Mbak Vivi udah balik lagi ke corporate life-nya dia. Cuman Mbak Vivi yang bilang Publicist aja. Jadi publicist yang pop gitu. Dan ternyata sampai sekarang alhamdulillah ya kita dikenal sebagai, ya itu adalah kekuatannya kita untuk mempublikasikannya secara pop. Karena untuk publikasikan sesuatu ya semua mungkin bisa gitu kan. Untuk bikin press conference ya siapapun yang punya database bisa gitu. Bikin press release kalau lo bisa nulis lo bisa gitu. Tapi kekuatannya yang kita percayai punya adalah how to make narasi-narasi yang bisa membuatnya menjadi pop gitu. I don't wanna say viral karena it sounds so apa ya kayak instant. Iya dan kayak agak shallow gitu ya. Tapi buzz. Like we want to make everything ada buzznya itu sih. Oke, Mbak mungkin mundur sedikit kali ya. Tadi kan sempat mention kalau ada film dan ada marketing gitu yang memang kebetulan ketemu gitu di dunia publicist ini. Tapi sedikit deh, Bu, how do you define marketing itself? Like, what is marketing from your perspective gitu? Kayak marketing ini ngapain sebenarnya? Marketing kalau buat aku adalah how to present something the way it want to be perceived gitu. Jadi ini yang aku tangkap buat diriku gitu kan. Kayak kita memarket diri kita juga as a brand gitu. Aku mau dilihat Nazira atau Bubu yang kayak gimana sih? Aku mau dilihat yang hardworking, tapi juga sayang anak, punya keluarga bahagia, multitasking, sibuk tapi juga nggak lelah gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau misalnya aku ketemu orang kayak, duh sibuk banget ya, buat aku tuh mengganggu karena aku nggak mau dilihat saking sibuknya nggak punya waktu. Nah itu kan marketingnya aku. Aku mau terlihat
bagaimana kalau aku hustling sana sini, tapi juga masih zen gitu. I So see. for me, marketing is how I want to be perceived atau dilihat di luar sana, di publik. Dan itu di kontrolnya aku, how I want to portray myself gitu. Nah, Oke. ketika kita kembali, of course waktu aku belajar kerja di FMCG, ya aku marketing FMCG gitu kan. Ketika aku di F&B atau lifestyle, how I want to market the outlets atau F&B-nya sebagai produk, sebagai brand, mau dilihatnya sebagai apa. Film juga sama gitu. Mungkin yang kadang-kadang nggak semua, tapi sekarang udah banyak sih. Alhamdulillah udah banyak PH yang melihat film itu as a brand gitu kan. Nah, benar-benar di-treatnya sebagai brand. Nah, bagaimana kita mau memperlihatkan film ini sehingga nyampe di publiknya sedemikian rupa. Itu sih. Mbak, mungkin sedikit kita move ke yang lebih marketing sedikit ya. Mungkin bisa ceritain dulu kali ya. Publicist dari tadi udah di-mention, tapi mungkin audiensnya marketing belum terlalu aware nih. Sebenarnya publicist itself tuh kerjaannya ngapain, scope of works-nya ngapain, terus sampai ngurusin medsos akun medsos filmnya juga atau enggak sih? Karena kan sekarang tiap film bikin akun sendiri. Nah itu kerjaannya publicist juga atau bukan? Mungkin di situ. Jadi kalau publicist, aku sebutnya publicist karena setiap publicist pasti punya caranya masing-masing. Ya, jadi aku juga nggak mau mengatasnamakan yang lain lah, karena pasti ada jalurnya sendiri. Nah, tapi kalau publicist, sebuah publikasi itu kan bagaimana kita membentuk narasi dan mengkomunikasikan sebuah film untuk ke publik lewat media, ya kan? Makanya kita berhubungan dengan press release, press conference, press kit, press screening dan segala macam, media visit, content day dan segala macam. Tapi sebuah film itu kan harus dinarasikan. Jadi misalnya gini, film A itu let's say genre-nya drama komedi. Drama komedi sama komedi drama itu beda. Film yang drama komedi itu berarti dramanya kuat, tapi ada lucu-lucunya dikit. Ketika kita bilang filmnya komedi drama, dia komedinya lebih banyak, cuman ternyata ada rasa dramanya ya. Itu aja adalah sesuatu yang penting untuk dinarasikan dengan benar. Itu tugasnya publicist gitu, untuk make sure film itu as a brand mau dinarasikan seperti apa. Itu cuma contoh kecil. Dan itu turunannya banyak pastinya. Misalnya gini, film horornya Bang Joko lah gitu yang paling gampang. Film horornya Bang Joko tapi kita potenya lucu-lucuan nih. Itu kan tidak sesuai dengan brand. Atau enggak first look-nya yang kita kasih lihat atau teaser-nya yang kita kasih lihat tidak sesuai dengan tonality film yang mau kita tampilkan. Karena everything is about first impression. Itu juga dari kita, not kita only. Kalau kayak Bang Joko, dia adalah head of marketing film-filmnya sendiri. Jadi we would like to think that we are think tankers-nya. Jadi ada produser atau sutradara dengan punya visinya juga. Ada tim publisis yaitu publicist, ada juga tim digital. Biasanya kita ngobrol bareng nih gitu. Nah tapi ini juga case by case kalau tadi menjawab soal akun ya. Yang pasti kita nggak megang akun film, tapi homeless media atau misalnya kayak digital media lah, teman-teman media kita yang jatuhnya digital, itu dari kita. Dalam arti kata narasinya. Pendekatannya dari kita, narasinya dari kita, itu dari kita. Gitu. Tapi kalau film A, dia keluarinnya apa, itu yang bikin adalah tim digital, tapi brainstormnya bareng. Sesuai dengan narasi yang kita mau bangun bersama-sama. Gitu. Dan itu bisa berubah terus. Jadi misalnya pada saat sebelum film tayang, dan ini menarik banget karena kulturnya beda ya. Sebelum film Jumbo atau Komang, itu karena 2 film yang publicist pegang di Lebaran ini. Dan alhamdulillah sukses. Itu trennya itu kita jor-joran 3 bulan sebelum film rilis. Tapi itu semua berubah setelah tahun ini, film keluar banyak banget. Jadi sekarang kuncinya adalah keluarin secepat mungkin. Mau itu filmnya Oktober, dia sekarang udah keluarin apa yang perlu dikeluarin. Nanti kalau pelurunya habis, ya itu PR kita, cari peluru lagi gitu. Nggak boleh males gitu kan. Jadi menariknya film publicist atau film marketing adalah semua itu bisa berubah dengan
kondisi yang kita tidak bisa nebak. Jadi ya mesti selalu evolving dan mesti selalu belajar sesuatu yang baru, berkembang. Jadi mesti gercep, mesti gesit dalam melihat what's going on. Karena kalau film marketing itu kita nggak tidur ya, apalagi tim digital. Itu jam 12 malam bisa abang Joko bisa di WhatsApp, guys ini nih, itu mesti mikir. Kita bukan agensi yang kayak brand, sebentar ya kita akan comeback 2 hari lagi. Mati itu udah, filmnya udah turun gitu kan. Karena waktu di salah satu film besar yang pernah kita handle bareng, kita pernah, aku gak mau bilang pecat ya, kita pernah nge-cut dengan abang juga, aku dan abang pernah nge-cut 7 agensi besar yang mungkin bagus kerjanya di produk yang bukan film. Tapi ketika masuk ngurusin film kaget gitu, dan pacingnya beda banget gitu. Di film hidup kita cuma 4 hari pertama gitu, dan literally kita nggak tidur, dan itu yang bikin adrenalinnya seru karena kita kayak waktu kemarin Lebaran itu udah kayak bukan nonton bola lagi ya, kayak pilpres. Itu gila sih di WhatsApp grup Jumbo ya, maksudnya kayak kita kayak apalagi nih, ayo, wah itu udah tektok, apalagi itu opening day-nya 60.000, which is not too high. Tapi itu bisa melengkap kayak gitu kan, itu kan butuh tim promo yang dari Visinema Pictures, Visinema Studio, tim digitalnya, dari Publicis, itu kita menggoreng bersama-sama, apalagi nih angle, ayo gini. Itu udah seru banget gitu. Jadi kita udah yang gak nyangka bisa segitu, tapi juga dengan tektokan yang luar biasa, udah kayak pilpres dan nonton bola deh. Luar biasa itu. Mbak, dikit dong soal thought process kalian. Tadi kan udah cerita nih, oh Jumbo awalnya 60.000, abis itu kan harus ada decision yang dipikirin ya, strateginya seperti apa. Dan coba kalau sebelum hasil itu muncul, jadi kayak masih apa istilahnya, pre-release ya berarti. Itu tuh how was the thought process behind a strategy? I mean, Mbak Bubu tuh kalau kerja based on instinct, based on data, based on keduanya, atau gimana sih ketika sama tim tuh menggodok satu strategi, oh kayaknya kita harus ke arah sana deh mainnya. Oh kita kayaknya nggak bisa ke arah sana, harus ke arah sini. Oke, jadi kita jadi kan orang lapangan langsung ya. Kalau produser bikin film setahun bisa 2 kali, 3 kali, mungkin yang setahun sekali. Mereka nggak di lapangan gitu kan. Jadi kadang-kadang kalau mereka punya visi, kita juga, bro kita tahu apa yang terjadi di promosi, kayaknya nggak bakal kayak gitu kan. Data adalah sahabat. Karena data itu adalah, aku dulu nggak suka grafik ya. Tapi sekarang aku jadi cinta banget karena itu jadi barometer kita, jadi paham. Ya kayak kita navigate pesawat lah atau mobil. Kita nggak akan pernah tahu arah kita kemana kalau kita nggak ngelihat feedback berdasarkan data segala macam, dan juga kultur atau tren pada saat itu. Makanya menarik banget tren film Lebaran tahun ini dengan tren film Lebaran tahun lalu itu totally different. Alhamdulillah Publicis juga pegang agak lain, makanya kita juga belajar banyak banget bersama-sama, berkembang sama Ernest, sama Dipa gitu kan, Imaginary. Ketika hanya kita bisa mencapai sangat tinggi gitu di 9 jutaan, itu kita juga gila-gilaan banget journey-nya gitu. Kita juga gak nyangka dengan Siksa Kubur, dengan Bang Joko di hari Lebaran, dimana kita bukan perang ya bukan kompetisi juga, cuman 2 film lah pada saat itu, yang mana it's another ball game gitu, karena kita bener-bener ini kayak lagi pilpres gitu kan. Jadi banyak sekali hal-hal yang kita mesti pelajari yang tiap tahun aja berbeda. Nah, tapi apa nih yang bisa kita lihat secara marketing, bukan template ya, yang udah by default gitu. Again aku cuma bisa sharing dari Publicis gitu. One thing yang flow-nya deh, kalau kita ngomongin flow ketika film itu kita akan laksanakan atau kita akan pegang, quote and quote, yang pertama adalah mesti ada mutual chemistry. Punten banget, aku dan partner kita tuh ada Raya, Flix, ada Crave, itu ada partner digital kita lah gitu, yang udah bestie banget. Kita suka discuss bareng tentang occupancy rate penonton di bioskop, bagaimana market film segala macam. Nah kemarin aja pas Desember tuh alhamdulillah ada 8 PH yang hubungin aku untuk reach out. Nah 8 PH ini 8 PH baru dong, bukan yang gelondongan. Nah yang gelondongan tuh udah banyak, jadi aku senang. Barometer aku bahagia sebagai CEO Publicis adalah ketika PH itu repeat order. Karena we know we've done something right dan mereka seneng. Dan akhirnya udah banyak banget yang deal sampai 3 tahun, 5 tahun. Dan udah enak karena timnya sama,
kita udah bisa fokus sama kreativitas, sama narasi yang berbeda-beda. Ada beberapa film yang seperti itu, beberapa PH yang seperti itu. Nah ketika PH-PH baru ini masuk, yang pertama harus ada chemistry. Makanya ketika adalah 1-2 PH yang ngajak pitching, tanpa mengurangi rasa hormat, bukannya aku gak mau pitching, tapi aku selalu bilang kepada mereka, kan kita udah ada profile, maksudnya tinggal dilihat. Kalau dirasa tertarik, ya kita ngobrol, ketika ada chemistry, ya kita lanjut lebih dalam. Tapi pertama kita gak ngakuin pitching, karena ketika mereka bilang, iya kan bisa bikin dulu decknya, nanti present. First of all, kita bikin deck itu gak sembarangan. Kita analisa dulu, kalau filmnya udah jadi kita pasti nonton dulu, kita internally discuss, kita bikin deck yang proper, yang benar-benar udah ada insight segala macam, dan itu kan hasil ya, dari bukan sesuatu yang kita bisa umbar-umbar dan gak jadi gitu kan. Jadi aku selalu bilang, we gonna put everything in that deck gitu. Jadi kalau kita belum pasti jalan bareng, kita nggak bisa ke arah sana gitu. Jadi oke gitu. Jadi yang pertama chemistry. Yang kedua ketika film udah jadi, kita akan nonton dulu. Jadi itu biasa tim konten, ada Ivan, ada Shani, dan aku gitu, kita nonton bareng, juga tim publicist yang sekarang udah 15 orang lah isinya. Nonton bareng and then kita discuss bareng dan akhirnya kita bisa bikin namanya communication plan strategy. Nah setelah kita tonton, kita present ke PH gitu ya, ke produser, ke timnya. Disitulah kita present, tim digital juga present. Nah senangnya ketika, dan ini sering terjadi pada Publicis dan Raya dan Crave misalnya. Ketika kita present kita gak janjian nih, tapi benang merahnya sama. Jadi kita kayak suka tos-tosan, gila. Berarti nyambung kan, the way we think dan the way they think tuh udah nyambung. Tinggal kita kawinin, dijadiin sebuah master plan yang gede, yang benar, apa yang sama gitu kan. So step-stepnya seperti itu. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya film belum jadi? Banyak juga alhamdulillah yang udah ngelok kita, karena di 2026 ini udah ada 27 film yang udah judul ya, yang udah masuk di pipeline belum kita. Ada tuh itunya. Belum syuting, Hasil belum jadinya. apa. Nah beberapa dari mereka udah ngasih, aku udah minta juga skrip. Nah itu juga lebih enak. Memang butuh effort lebih banyak. Apakah lebih mahal? Enggak. Kita udah flat rate, karena gini, mau kerjanya 3 bulan, mau kerjanya 1 tahun, mau kerjanya sebulan, buat kita Publicis adalah ngasihnya 200%. Jadi harga, misalnya let's say flat rate fee-nya kita ya 200% gitu. Jadi tidak ada hubungan dengan durasi. Makanya ketika aku bilang, yaudah aku mau baca dulu skripnya, itu kan more effort. Tapi buat kita itu penting, karena at the end of the day yang kita mau lakukan adalah to give the best to the film gitu. Jadi kalau film yang belum syuting, kita baca dulu, kita analisa, kita kayak waktu Glenn Fredly the movie, karena Daniel Mananta approach aku 2 tahun apa 1 tahun sebelum dia punya timnya malah. Jadi kita udah tahu duluan gitu kan. Di Jumbo juga sama, Jumbo kan munculnya di 2025, aku di approach sama Anggia Karisma, produsernya dari Cinema Studio, 2023. Dan itu cerita yang lucu karena dia approach aku di Cannes Film Festival di Prancis. Ketika dia approach, "Bubu pegang dong Jumbo." Aku tolak, aku bilang, "Aduh teteh, aku belum pernah pegang animasi. Aku takut nggak deliver." "Nggak dulu teh," gitu kan. Udah nih, ketemu lagi di Busan Film Festival. Aku selalu ikutan film festival karena bisa belajar kan. Busan tuh di Korea. Ketemu lagi sama Mia. Mia itu adalah tim bisdepnya Visinema. Tanpa dia janjian sama Anggia, ternyata dia juga approach. "Bu, ayolah peganglah, lo nggak mau?" Dan ini lucu nih quotes-nya dia. "Lo gak mau kita cetak sejarah bareng?" Kita kejadian. Merinding kita berdua. Di situ aku mikir, wah tapi gue mesti belajar dulu nih. Ya lo masih lama nih, masih 2 tahun lagi, masih 2025 gitu segala macam. Akhirnya di JAF, di Jogja, Nada Film Festival, akhirnya aku mengiyakan. Tahunnya 2024, ada perubahan struktur segala macam, Jumbonya lepas dari kita. Jadi di 2023 Jumbo ngejar Publicis, 2024 Publicis ngejar Jumbo. Itu lucu banget. Nah, anyway, ketika di tahun 2024 kita udah bikin analisa. Jadi persiapan Jumbo pun dari 2023 udah jalan. Jadi kita bikin analisa deck mengenai Pixar, semua film-film animasi untuk kita pelajari. Karena apa? Binatangnya baru. Kita nggak pernah pegang film animasi sebelumnya. Jadi itu udah kita perhatikan segala macam nih. Sama kayak aku Publicis juga pegang musikal Keluarga Cemara. Marketing. Binatang baru lagi. Kita nggak pernah pegang. Walaupun kita pernah pegang teater. Waktu itu teaternya Titi Mangsa. Kita support. Tapi itu juga press con. Dan tidak semuanya gitu. Nah ini kita juga mesti analisa dulu. Yang di luar negeri lakukan apa sih? Bagaimana itu kita bisa eksekusi di Indonesia? Apakah itu relate
sama penonton kita. Apakah itu relate sama sinopsis atau musikal Keluarga Cemaranya, itu macam-macam. Jadi case by case kalau kamu tanya apa aja step-stepnya, yang pertama chemistry, yang kedua adalah research, itu penting, itu dilakukan di Jumbo, dilakukan di musikal Keluarga Cemara. Di horor pun, walaupun kita udah pegang horor banyak banget, horornya Bang Joko aja Siksa Kubur sama PS2, Pengabdi Setan 2 beda. Itu mesti refresh lagi gitu kan, mesti ada pembelajaran baru lagi. Dan kita alhamdulillah selalu kerja sama dengan produser atau sutradara yang bukan pintar-pintar ya, yang nggak pernah malas untuk belajar juga. Jadi ketika standar mereka di sini, ya kita mau nggak mau juga mesti ikutan di sini gitu kan. Saling challenge satu sama lain. Jadi chemistry, preview, research, and then kita brainstorm. Tidak pernah tidur, dalam arti kata tidur yes, karena penting kita sehat ya. Tapi tidak pernah tidur maksudnya tidak pernah lengah, tidak pernah males gitu. Harus mesti ketika produser bilang atau sutradara, yuk kita cari ini yuk sekarang. Ya sekarang, bukan lusa. Kalau kayak misalnya agensi produk gitu ya bisa Senin depan gitu. Sabtu Minggu kita kerja gitu. Karena memang ya Sabtu Minggu itu ada waktu-waktu yang paling tepat untuk nonton di bioskop. Itu saat-saat crucial gitu. Jadi itu juga paling penting. Abis itu ketika film udah rilis, kita cek terus tuh. Jadi kita harus punya namanya social hearing. Itu penting sekali dan unfortunately ya ada beberapa, kita pernah kerja dengan beberapa orang yang mungkin belum ke arah sana gitu. Padahal social hearing itu adalah tools kita nomor 1. Ketika film atau filmnya belum keluar deh, tapi ketika narasi itu kita suarakan, materi itu kita keluarkan, let's say kita keluarin first look. First look itu kan first impression. Bagaimana film itu mau dianggap sama publik lewat materi tersebut. Either dari dialog atau dari gambar doang, kalau first look-nya cuma gambar. Either dari caption, itu kan semua kita bahas bareng. Dari PH, publisis, dan juga digital nih. Nah ketika first look itu muncul, kita juga lihat reaksi publik kayak gimana. Kalau misalnya mereka suka banget, kayak kemarin deh kita baru ngeluarin Tak Ingin Usai di Sini. Itu kan filmnya Robert Roni dan memang bikin nangis filmnya kan. Kita lihat tuh, wah reaksinya kayak gimana. Ternyata trailernya aja orang udah pada nangis. Wah itu kita nggak berhenti di situ. Bagaimana kita bisa mengelevate lagi, mengamplify lagi. Kebalikannya juga sama. Ketika kita ngeluarin sesuatu, poster deh. Dan ini pernah kejadian di sebuah film besar yang mungkin aku nggak usah sebutin namanya karena sutradaranya nggak ada di sini. Tapi dia selalu sharing sama semua orang. Dia ngeluarin sebuah poster, ternyata backfire. Tenang, itu namanya social hearing. Ya udah tinggal diganti posternya. Ada poster kedua. Nah kita nggak akan pernah tahu itu kalau kita nggak peka gitu. Kita nggak ngecek publik lihatnya gimana. Ketika publik puas atau dapat positif sentimen, bagaimana kita bisa menggorengnya lagi atau mengamplify-nya lagi. Ketika publik tidak suka atau negatif sentimen, apa nih pivotnya kita? Jadi itu social hearing sangat-sangat penting. Nah habis itu yang terakhir adalah apa ya? Oh itu mau dimanapun posisi kita tidak pernah berhenti eksplorasi dengan PH. Setiap film itu kita mesti ada sesuatu yang baru gitu. Dan senangnya punya think tank, tim atau partner produser atau sutradara atau tim kreatif yang juga punya spirit dan mindset yang sama. Karena ketika kita merasa udah puas dan udah cukup, kita nggak akan pernah lebih berkembang dan bertumbuh bersama lagi itu sih. Itu. Jadi peka, banyak ngobrol juga. Yes, dan mesti suka nonton film ya, dalam arti kata film yang bagus, film yang tidak bagus mesti ditonton. Promonya mesti dipelajari, gala premier yang bagus, gala premier yang kurang efektif, kita juga mesti belajar. Bagusnya di mana, nggak efektifnya di mana. Itu sih, jadi kayak nggak boleh berhenti belajar dan nggak boleh cepet puas. I see. Kalau aku sendiri sih ngedengar ceritanya Mbak Bubu tadi ya, sebenarnya banyak banget loh benang merahnya antara film marketing sama yang bisa dijalankan sebetulnya di industri yang kalau istilahku sih ya lebih umum lah, broad industry gitu ya, FMCG retail. Tapi pengen denger lagi justru dari Mbak Bubu, lebih berat mana ya kira-kira ngejual produk, maksudnya ngejual film Nggak as a brand? nggak usah diselesaikan film. Karena film nafasnya cuma 4 hari. Udah, itu udah cuma film. Dan film itu gini, film itu once dia lepas, there's no turning back. Karena ada durasi tayangnya. Kalau produk, kita masih punya napas. Produk itu masih ada quality control, masih ada, let's say nih, paling gampang, oke kita pakai contoh yang dunia yang dekat sama aku.
club atau enggak restoran deh ya, restoran paling gampang. Misalnya ada sebuah restoran baru buka, restoran Spanyol misalnya. Aku jadi head of marketing. Oke, kita bikinnya gini-gini ya guys. Ceritanya Spanyolnya tuh makanannya ini, nah. Udah jadi nih, solid kan? Wah, pokoknya udah bagus ya, udah siap semuanya. Grand opening, kita undang KOL lah segala macem. Oke, pada seneng, tapi ternyata demandnya nggak ada. Dalam arti kata, ya yang makan makanan Spanyol segelintir doang, paling dubes-dubes kedutaan gitu kan. Kayak ini gimana nih, it will hurt the business gitu kan. Mungkin dalam beberapa bulan kalau dihitung-hitung dengan capex opexnya si F&B, tiba-tiba yang tadinya fine dining, yaudah deh kita bikin tapas-tapas yang murah meriah tapi lebih rame. Terus awalnya kita mau fine dining, kayaknya kita butuh pemasukan, mungkin ada live music kali ya, biar ada minum-minum segala macam. Itu kan masih bisa napas. Ya paling nggak mungkin investment ROI ya dari semua investor ke dalam restoran itu ya mungkin 3-5 tahun, tapi masih bisa diganti lah konsepnya, masih ada twist-twist, ya udah Spanyol tapi tapas deh, jangan fine dining. Kalau film enggak, ketika hari Kamis film itu udah muncul, filmnya udah nggak bisa diubah. Arahnya juga untuk diubah susah banget gitu, dan itu yang aku bilang tadi, social hearing penting banget. Ketika film itu udah diluncurkan, itu kan kayak roket ya, nggak bisa kita yang roket turun lagi, nggak bisa. Dia udah naik. Nah, ketika dia naik, kita lihat nih, pesat apa enggak naiknya. Kalau nggak pesat, kita cuma bisa ngipasin dari bawah kan. Oke, ngapain nih? Ayo apa nih apa? Tapi ini udah tinggal landas. So, jauh lebih krusial dan lebih susah film. Even sama series juga beda. Karena kita juga pernah handle series ya. Kita pernah kerjasama sama OTT juga. Beberapa OTT dari luar. Pada saat itu, at least series itu udah sebulan. Karena kan masih ada ongoing. Tapi film itu benar-benar cuma 4 hari. And that's it. Either ini tinggal landasnya sesuai yang kita mau atau tidak. Tapi itu juga at the end of the day ketika kita udah alhamdulillah banyak pengalaman, pembelajaran yang jatuh, yang bangun, yang sukses di industri film marketing. Akhirnya aku pribadi at least punya kepercayaan film itu 3 hal. The right product, the right marketing, and the perfect timing. Jadi and the luck ya. Maksudnya keberuntungan pasti ada di situ ya. Tapi sama dengan Jumbo, banyak sekali hal yang kita lempar keluar sana kok nggak nyangkut ya. Yang nyangkut, yang enggak. Dan itu I think yang mestinya dilakukan di sebuah marketing produk dimanapun gitu. Karena kita nggak akan pernah tahu di saat itu, di momen itu, with the right product ya. We're talking about the right product gitu. Marketing, makanya tadi aku bilang the right marketing. Right marketingnya apa pada saat itu kita belum tahu. Yang kita bisa tahu adalah kita punya plan, kita punya narasi, kita punya rencana akan begini. Tapi ketika kita keluarin semua, kita again mesti social hearing. Yang ketangkap yang mana, itu yang kita amplify lagi, yang gak ketangkap ya kita ganti gitu. Jadi itu sih, jadi aku seneng banget pada saat di Jumbo itu semua memberikan their 1000%. Dan kita melakukannya juga dengan senang gitu, maksudnya kita gak beban. Kita melihat ini sebagai race, tapi a very healthy race. Aku juga senang banget punya tim-tim partner yang sangat seru di Visinema Pictures, Visinema Studio, teman-teman rekreasi dan juga ada publicis sendiri. Ketika kita race ini, kita kayak maraton gitu. Kita lari bersama-sama, saling support satu sama lain, dan kita tuh meeting tuh weekly meeting tiap minggu, tiap hari Senin kalau gak salah di Visinema. Itu pun udah jauh-jauh waktu rilis. Jadi kita tuh ngeluarinnya everything itu udah colongan start tuh lama banget. Dan itu alhamdulillah di-appreciate dan dipuji-puji pihak-pihak lain. Mereka sampai bilang, gila ya Jumbo itu udah kedengeran dari kapan tahu ya. Dan kedengerannya pun belum tentu, gini, sebuah film kedengeran belum tentu convert ke tiket. Betul. Awareness doang kan itu. Kedengeran aja perlu. Tapi itu juga mesti kita bikin urgency. Ketika orang dengar, orang mesti punya urgency untuk ke bioskop dan beli tiket. Nah itu kan perjalanan yang lika-liku ya, dan tidak mudah. Nah ya itu sih, kayak apapun yang kita lakukan di Jumbo dengan chemistry yang pas, dengan plan yang nggak pernah habis-habisnya, never ending plan. Termasuk yang Ariel, yang Kak Boril juga, itu juga yang impromptu lah, yang tiba-tiba. Oh itu cover ya? Iya, jadi kayak kita lihat di X again. Pertama kita lihat Aco Tenri, which is satu teman kita juga, sutradara
Galah Bunga Mataharinya Sal, kita juga pegang Sal, Publicis waktu itu. Aco kan bilang tentang gimana nih kalau ada versi Ayah Don. Itu aku screenshot, aku taruh di grup, terus aku kirimlah ke Ariel, kakak Ariel, aku panggil Kak Boril. Kak Boril nih ada yang mau ini, udah habis itu udah. Cuma kita ketawa-ketawa doang, aku habis itu bantuin dia untuk lebih fokus ngurusin visi dan segala macem. Tiba-tiba di WhatsApp aku, Bubu gimana menurut kamu? Dia udah dapet tuh lagunya. Jadi itu gak mungkin terjadi kalau kita semua tidak social hearing. Tidak mendengar apa yang publik inginkan. Dan ketika kita tahu itu kan kita jadi kayak, gimana kalau itulah. That's the beauty of film marketing. Dan mungkin juga any kind of marketing ketika kita memarketkan sebuah produk. Kalau kita gak mendengar consumer, kita gak akan pernah hit the target. Yang ada kita hit and miss. Orang maunya ini kita sibuknya akomodir ke sini gitu. Sedikit Mbak, pernah gak sih ngerasa, wow ternyata kemarin ini keputusan gue salah total ya. Harusnya gue tidak mengambil atau tidak memilih atau tidak mengarahkan tim untuk ke arah strategi itu. Pernah gak ada di momen itu? Ingat gak apa? Alhamdulillah enggak. Oke, Jadi maksudnya gini. Semua udah jelas iya, gitu ya? Walaupun enggak semua film yang kita pegang box office atau sukses atau berhasil ya. Cuman bukan karena strateginya ke arah sana. Lebih kepada itu dia tadi. The right product, right marketing sama perfect timing. Perfect timing itu hubungan dengan demand. Atau kita gak mungkin kayak gini loh. Kita sibuk bikin steak. Steaknya udah well done, udah enak banget. Wagyu lah kaya raya, udah glam banget nih. Tapi penonton cuma mau lagi pingin makan nasi goreng. Mau kita kasih steaknya silver spoon, tempatnya mewah. Ketika mereka semua kita mau nasi goreng, gak akan dimakan. So itu yang masuknya ke timing. Jadi aku gak pernah bilang strategi kita salah. Cuman lebih kepada demandnya belum ada. Itu. Jadi lebih kepada pembelajarannya bukan kepada wah kita salah nih arahnya ke sana guys. Enggak, cuma lebih kepada secara helicopter view ya genre film ini belum ada peminatnya gitu. Lebih ke situ sih. Dan itu kita patah hati di situ udah ada ya. Kita bisa sebut Sri Asih, BCU, Bumi Langit Cinematic Universe. I would say the product udah perfect buat aku ya. The marketing udah perfect, kita udah ngelakuin semuanya. Yang banyak yang datang pada saat mid end gitu udah banyak banget. Kita udah heavy promotion segala macam. But at the end of the day ketika demand yang di saat itu orang masih compare dengan MCU atau enggak superhero luar negeri. Sebagus apa produkmu ya tidak cukup. Yang mau nonton banyak ada, cuman ya nggak sebanyak yang dibutuhkan. Sama juga mungkin waktu kemarin Cinta Tak Sinda Dama Korea gitu juga. Betul juga dengan Kokoh Ernest dan Padipa dengan kamera gitu. I love the film. Aku pas nonton preview, aku bilang sama kamera I love this film. Buat aku produknya perfect. Buat aku ya. Cuman ya pada saat itu mungkin karena arahnya ke drama Korea dan mungkin juga penonton drama Korea tidak ke bioskop. Jadi kayak alurnya tuh bener-bener kita mestinya akomodirnya ke mereka. Lebih kepada demand sih gitu. Tapi the product itself sih tidak ada. Buat aku I love it gitu. Dan strateginya pada saat itu untuk mengarah ke film tersebut we did udah sejalur. Cuman memang pada saat itu demandnya belum ke situ. Itu sih. Oke. Oke. Wah, Mbak, mungkin langsung ke ini kali ya, hal yang paling aku kepoin. Iya. Ngatur jadwal. Tadi kan nggak mau maksudnya gue nggak mau dilihat sebagai orang yang sibuk gitu. Emang pengen. Tapi emang sibuk gitu tapi ya. Emang sibuk, tapi ya ada banyak jadwal tapi I can manage it all gitu. Nah, terus gimana caranya? Nyatet kah? Update jadwal terus kah? Ada yang bantuin kah? Atau ada. Gimana? Iya, jadi aku pernah coba 2 kali kayaknya pakai PA ya. Akhirnya nggak ada gunanya. Karena apa? Aku pengen cepet. Iya, jadi kan kayak kalau ada PA kan ke dia terus ke aku. Atau aku ke dia kayak nggak efektif gitu kan. Akhirnya aku taruh di handphone aja. Jadi udah kalau dilihat tuh semua udah ada isinya. Kadang-kadang suka malu ketika orang bilang bisa ketemuan nggak? Ini kayak sekarang nih PH ada beberapa yang mau ketemu dan aku belum kasih jadwal.
Jujur banget, aku nggak malah bangga. Buat aku malah kayak malu ya, karena berarti lo terlalu sibuk. Aku nggak mau dianggap terlalu sibuk. Oke. Jadi ketika orang nanya mau ketemu kapan ya, walaupun itu 2 atau 3 minggu lagi, aku udah ngasih waktu gitu. Ya udah deh 3 minggu lagi tapi jam segini ya gitu. Karena again yang aku nggak mau burn bridges. Mau at the end of the day aku mau ambil filmnya atau tidak, tapi aku bukan takut karma, aku percaya sama karma. Aku nggak mau kayak nggak mau, dan aku digituin sama orang. Jadi walaupun misalnya juga tidak jodoh atau kayaknya aku nggak akan ambil deh gitu. At least aku punya the decency untuk ketemu dulu untuk ngobrol. Jadi aku selalu kasih jadwal untuk ketemu dan itu ada di handphone aku dengan rapi. Dan makanya aku sangat OCD dengan waktu, sangat OCD. Makanya aku suka sebel kalau misalnya, bukan sebel ya, I'm very OCD dengan jadwal. Kalau ditanya sampai tahun ngapain itu udah ada. Kayak aku tahun depan mau ngapain itu udah ada gitu. Jadi udah ada planningnya gitu. Makanya aku mungkin karena aku ENTJA, Oh iya. which is CEO ya. Jadi kalau abang tuh INTJ, dia I, makanya cocok kita. Dia I, aku E-nya, extrovert, dia introvert. Tapi kita nyambung. Nah karena aku ENTJA, nomor 1 di dalam hidup aku yang paling mengganggu aku ketika tidak efektif. Oke. Makanya ketika aku di sebuah meeting yang menurut aku bisa dilakukan dengan sangat cepat, itu aku udah mulai eksim ya. Karena menurut aku it's all about time is money gitu kan. Semua mesti efektif. Nah begitu juga dengan jadwal. Menurut aku ya semua kalau secara sistem udah ada di sini. Karena aku tidak punya PA, tapi aku punya ya, aku udah Ochan, aku udah tim publicist, aku udah Janu yang ngurusin finance misalnya. Jadi ketika aku gini-gini, bisa nih aku lagi di sebuah meeting film A, tanganku lagi ngurusin film B, iniku lagi C, tapi aku lagi brief si D gitu kan. Nah itu kalau dijelasin gimana caranya nggak tahu, ya dilakukan begitu aja gitu. Tapi yang paling penting mungkin aku juga perlu kasih tahu sama teman-teman penonton di sini gitu ya. Mungkin alhamdulillah yang membuat publicist tetap disayang oleh PH-PH dan repeat order. Aku sangat berusaha dan ini nomor 1 kewajiban dari aku gitu. Kita mesti treat semua film, semua PH, semua judul itu dengan prioritas. Jadi semua film mesti merasa, oh gue spesial nih. Walaupun mereka tahu ada film lain yang lagi tayang barengan atau apa, tapi ketika ada Bubu di sini atau makanya mesti all out dan aku sebisa mungkin meeting atau apa itu ada akunya. Karena ketika PH atau produser atau klien meng-hire publicist quote and quote, itu nempel Bubu gitu kan. Jadi walaupun aku nanti akan delegasi, nanti ini ya ada 5 film, Ochan pegang ini, Talita pegang ini Nova, ini Acha, ini Elki, ini segala macam, ini Tasya gitu kan. Cuman pada saat meeting mau itu kepusingan aku di kepala, klien nggak boleh tahu. Yang mereka tahu adalah aku ada hadir di situ, service dan mengakomodate mereka itu sih. Sehingga mereka nggak pernah merasa di nomor 2-kan gitu. Walaupun di sini ada 7 nomor kan. Cuman they have to feel their number 1 because that's how we want to treat them as number 1. I see. Wow. Susah Service nomor 1. Susah tapi itu ya. Susah cuman karena mungkin udah culture-nya mungkin karena aku mau digituin sama orang. So I know how to treat people like that gitu. Karena akunya sendiri juga maunya digituin. Oke, Mbak udah banyak banget tadi insight soal film marketing. Semoga 2 bulan ngejar-ngejar akunya kebayar karena 20 jam ngobong ini ya. Mbak mungkin terakhir banget ya, karena audiensnya marketing sendiri kan kebanyakan marketer muda gitu ya. Yang pasti ketika mereka emang mau ngejar karirnya to the top, ya one day mungkin ya ada di top level lah gitu. Nah yang mau aku minta dari Mbak Bubu lebih ke wah jangan kali ya, atau kayak closing statement. Kayak apa sih yang sebenarnya perlu mereka tanamkan dari yang tadi udah dijelasin, atau kayak one punchline. Kalau mereka mau jadi leader, kalau mereka mau setia pada cita-citanya, apa sih yang gak boleh mereka lupakan di karir profesional maupun mungkin personalnya? Ya banyak ya, maksudnya ada be kind to others, never burn bridges, start dari bawah segala macam. Itu banyak dan sangat relate dengan hidup aku. Tapi kalau setia sama cita-cita. Tapi kalau satu yang mungkin, kalau kamu cuma boleh 1 deh, Bubu. Tapi ini yang aku pegang terus ya, dan sangat relate ke dalam hidupku. Create your own doors. Itu aja. Ya udah create your own doors. Karena itu sangat
berlaku pada hidupku, karirku, professional lifeku, dan juga it works gitu ya. Create your own doors dalam arti kata, ketika you hit a wall, ya make your own doors. Chill aja, be perseverance, love that wall enough that you make a hole of it gitu loh. Jadi kayak kalau orang bilang oh pintunya ketutup, then make your own doors gitu. If you love so much to be on the other side of the room, ya whatever it takes lo pasti akan dobrak. Itu aja. So create your own doors. Jangan pernah menyerah pada pintu yang tertutup. Atau dinding yang menghadang. Terus ya bayangin kalau di situ ya you have to love it too much ya untuk melakukan itu semua. Kalau di situ ada keluarga, di situ ada passion, di situ ada love of your life, pasti dinding itu akan kamu dobrak kok. Either bikin jendela, either bikin pintu, either tendang atau apapun itu, just get to that point, itu aja. Wow, sekali lagi thank you so much Mbak Bobo Sama-sama. untuk obrolannya. Terima kasih udah Maafkan mengejar-ngejar aku lama sekali. Aku yang kayak bisa tiap hari ngejar nanyain kapan, relate banget tadi. Hati. Gak dikasih jadwal, but anyway, thank you so much sekali lagi Mbak Bobo. Dan buat teman-teman yang dari tadi udah ngikutin obrolannya, semoga kalian jadi lebih aware, lebih tahu lagi soal dunia film marketing. Bahkan tadi juga ada beberapa marketing insights yang menurut gue sendiri menarik banget buat kalian inget-inget. Dan yang pasti banyak juga pelajaran personal ya. Bagaimana kalian bertumbuh di baik perjalanan profesional maupun personalnya. Akhir kata, thank you so much guys udah nonton Marketing Talks-nya. Jangan lupa follow. Jangan lupa follow apa nih? Publicist. Ya, Nazia Senior oke lah. Tapi publicist yang penting. Dia bisa belajar kisi-kisi marketing. Oke. Dan support terus film Indonesia dan juga channel marketing. Tungguin terus video-video marketing lainnya dan see you guys. Bye. Thank you.